Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. salam sejahtera untuk kita Pagi, Pak. semua. Ketemu lagi dengan saya, pastinya ada kenal dengan saya. Apalagi di sini saya bisa memperkenalkan diri tentunya. Pada sesi ini saya akan mengambil peran ya untuk kali ini. Nah, kita berjumpa di Lokakarya yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Nah, Lokakarya ke-6 ini bagaimana keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Nah, bersama saya Syahrifal Putra, kita bisa mulai dengan berdoa. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Rido. Ya, ada baiknya supaya apa ya, nggak lemas-lemas, kita buat dulu semacam kegiatan energizer ya, supaya nambah semangat ya. Tebak apa yang saya ucapkan. Nah, untuk pertama Kak, ini tolong Pak Elises ya, saya tutup mikrofon nanti. Nanti bergiliran terus ya Pak Elises ya. Nah, ini nama buah, tolong dijawab kira-kira nama buah apa yang saya sebutkan tanpa menghidupkan mikrofon ya, nama buah. Apel, apel. Sudah benar kira-kira. Tahu, Pak. Oh, Bu Pak. Indah Ya, benar. saya dengar. Baik, Bu Indah Tahu. benar. Ada salah dan ada benar juga. Ini luar biasa. Nanti akan ada makna daripada games ini ya. Saya akan coba untuk share screen dulu. Kita bacakan dulu tujuannya. Agenda lokakarya kita yang pertama pembukaan ya. Tadi udah kita buka dengan games. Nanti, nah untuk itu kita buat dulu kesepakatan kelas kita sebelum mengawali pembelajaran supaya memberikan rasa aman dan nyaman. Nah ini kira-kira apa aja ya, Ibu-ibu? Setuju atau ada yang mau menambahkan? Setuju, Pak. Setuju ya? Pak, Oke, setuju. sepakat ya. Nah kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Nah pertanyaan pertama nih, silakan siapa yang mau merespon ya langsung ya. Apa urgensi seorang guru penggerak membuat program 1 tahun ke depan? Kira-kira yang pertama nih apa ya? Untuk apa nih membuat program 1 tahun ke depan? Kalau kita sudah menyusun program 1 tahun ke depan, kita bisa tahu kira-kira apa-apa saja yang kita perlu siapin, kerjakan, terus kepada siapa kita mulai ajak program itu juga berjalan, begitu, Pak. Iya, terima kasih. Apakah setuju Bu Kartika? Atau ada yang menambahkan? Setuju, Pak. Setuju, mantap ya. Nah, pertanyaan kedua, apa gambaran Bapak Ibu tentang murid, guru, dan sekolah dalam 1 tahun ke depan? Kira-kira Bu Indah bagaimana gambarannya? Yang pertama, gambaran saya tentang murid di kedepannya adalah menjadi murid yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hmm. Itu yang pertama sekali. Apakah setuju Pak Elises? Ya, saya setuju, Bu, Pak, dengan ya yang bilang Bu Indah itu ya. Tadi Siap, mantap. Nah, itulah kira-kira gambaran ke depan bagaimana murid, profil guru, dan profil sekolah ya. Nah, untuk menciptakan itu, tentu saja harus ada program ya. Nah, bagaimana membuat program itu? Nah, tadi penting, tadi ada hikmah dari games kita tadi, kaitannya. Ketika sebuah program disampaikan dengan baik, jelas, diartikulasikan dengan jelas, maka program itu akan mampu berdaya guna. Namun ketika program itu tidak ditangkap dengan baik oleh yang lain, ya, maka program itu akan menjadi sebuah masalah, ya, bisa masalahnya karena antar sesama, dan juga kegagalan dan sebagainya. Maka oleh karena itu perlu ada satu instrumen untuk membuat program itu berhasil. Kemarin waktu di budaya positif, ya, kemudian di modul ini, modul 3 ya, Bapak Ibu sekalian sudah belajar bagaimana membuat bagja ya, ada kanvas bagja. Nah, bagja itu adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk bagaimana menggerakkan atau membuat sebuah program. Nah, pada kesempatan kali ini saya minta Bapak Ibu sekalian di Jamboard ya, sudah saya sampaikan linknya di Jamboard, tuliskan nanti tapi secara berkelompok ya. Sudah bagi kelompoknya, kebetulan sudah saya undi ini. Kelompok pertama adalah Pak Syahrido nih dengan Pak Elises. Kelompok kedua terdiri dari Bu Indah dan Bu Kartika. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya baca. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tulis di Jamboard supaya Bapak Ibu bisa
memberikan atau mendesain di sini. Karena Jabar Kencana akan mendesain. Inilah langkah yang Bapak Ibu harus ambil untuk ya bisa merancang program Bapak Ibu sekalian. Tindakannya harus konkret. Nanti karena Bapak Ibu sekalian akan membuat aksi nyata, ya. Aksi nyata ini berdasarkan dari kanvas bagja yang Bapak Ibu bikin, bukan dari kanvas bagja yang Bapak Ibu copy dari internet ya, copy paste. Jadi nanti itu lihat alurnya. Nah, ini dia contohnya saya buat. Kemudian ini bagian A-nya, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ini masalah perannya. Nah, saya sudah juga menuliskan di situ untuk memimpin pertanyaan JA-nya ya. Menuliskan JA-nya. Ini sudah saya tuliskan juga murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan, kepala sekolah yang guru-guru yang seperti apa, lingkungan belajar sekolah seperti apa, warga sekolahnya bagaimana, termasuk juga orang tua akan seperti apa nanti ke depannya. Begitu. Saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskannya di link Jamboard yang sudah tersedia di chat. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu presentasikan dalam waktu 3 menit. Dan masing-masing kelompok wajib menanggapi ya, mempresentasikan ya hasil dari apa yang sudah menjadi diskusi kelompok tadi ya. Di Jamboard sudah tersedia ya jawaban Bapak Ibu sekalian. Kelompok 1 ya, Pak Elises dan Pak Rido. Berarti kelompok 2 kedua ya. Silakan dipresentasikan nanti ditanggapi. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pak Syahrido akan mempresentasikannya. Oke, saya sebagai moderator dan Bapak Syahrido akan mempresentasikannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Syahrido. Silakan Pak Rido. Terima kasih Pak Elises sudah mempersilahkan saya untuk presentasikan hasil diskusi kita. Jadi dari sini ada 4 pertanyaan pemantik yang kami jawab. Oke, baik Pak, sudah lagi pertanyaan. Oke, saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih Pak Elises dan Pak Rido yang sudah kira-kira nih ya. Silakan jawab ya. Kira-kira apa yang kita harus rencanakan ya, kita jabarkan rencana untuk menciptakan murid yang seperti itu. Ambil satu murid lah, untuk menciptakan murid yang berbudi pekerti, kira-kira apa rencana kita? Apa eksekusi kita? Mau buat program yang bagaimana? Bu Indah? Iya, luar biasa jawaban Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sesi presentasi kita sudah selesai. Dan semua hasil presentasinya, jawaban dan tanggapan Bapak Ibu luar biasa. Saya salut, saya bangga punya CGP, punya rekan-rekan CGP ya. Teman saya belajar juga ini, yang luar biasa. Nah, kita tiba pada akhir lokakarya kita, yakni kita berefleksi dulu nih Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu refleksikan bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti lokakarya 6 ini. Silakan tanggapannya. Pak Rido silakan. Apa perasaannya ikut lokakarya ini? Perasaan saya bahagia Pak, karena lokakarya 6 ini habis itu 7 dan kita selesai untuk belajar sama-sama. Oke, terima kasih Pak Sarido yang sudah menyampaikan refleksinya dan juga rekan CGP yang lain yang tadi sudah juga menyampaikan refleksinya. Saya rasa lokakarya 6 ini hampir penghujung ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan patah semangat, kita sebentar lagi akan berada pada penghujung dan Bapak Ibu sekalian akan resmi menjadi GP, nggak ada C-nya lagi. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan melalui kanvas bagja ini bisa terrealisasi. Apalagi Bapak Ibu sudah memulai ya, banyak sudah yang Bapak Ibu lakukan ya, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memerdekakan murid. Ya kan? Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama dengan kami di sini. Titip salam sama keluarga di rumah nanti setelah pulang. Terima kasih.
Sampai jumpa di Terima kasih, Loka Pak. Karya ke-7.